Selamat pagi. Kita jumpa kembali dalam kelas psikologi. Ya, saya mau absen terlebih dahulu. Andre, Hadir, Pak. halo Andre, lu di mana nih? Di rumah. Kok lu nggak jawab grup Dre? Jawab grup apaan? Ada apaan? Iya, kita lagi mau pergi Dre berempat. Ikut kayu. Pergi berempat. Mau kemana lu pada? Kita mau ke Central Dre, capek. Ah, udahlah, males gua, nggak mood gua. Lu pada aja lah yang pergi. Gua di rumah aja. Ya, Ya udahlah, ya. Udah. ya udah deh. Oke deh. Ya, oke. Iya, Dre. Kok lu pada di sini? Ya iyalah, lu tahu lu di sini. Lu kan biasa suka jalan-jalan di sini. Lu mana ada masalah apa, Dre? Pakai masker dulu, Dre. Jaga protokol. Ya, nih, sekalian nih. Pakaian sanitizer dulu. Iya Dre, pakai dulu Dre. Biar higienis tangannya Dre, biar bersih dari kuman. Iya, kita mesti jagain protokol kesehatan lagi pandemi gini. Iya. Ya udah balik lanjut lu. Kenapa? Ayolah, Dre, cerita. Lu pada bisa apa kalau tau masalah gua? Ya setidaknya kita bisa bantuin lu, ituin unek-unek lu. Ya Dre, kita bisa jadi pendengar yang baik kok Dre. Ayo, Dre, cerita. Udah Dre. Udah, Dre, tenang, Dre. Capek gua. Kita di sini ada buat lu kok Dre. Iya. Tenang, kita dengerin kok di sini. Kita mau dengerin cerita lu, kita mau Iya, kita bantu peduli kok sama lu Dre. gitu. Lu Cerita. kenapa? Udah, jangan nangis dulu. Yuk. Yaudah, yuk kita pindah ke situ yuk. Yuk, Kita ngobrol di Yuk. situ lebih tenang. Ya, Dre. Yuk. Lo kenapa, Dre? Ada apa? Capek gua sekarang. Lu ingat gak sih dulu kita pada ke kampus bareng-bareng jalan-jalan ke samping kampus, makan bareng, terus ke perpustakaan. Kalau misalnya mau ujian kita belajar bareng. Tapi sekarang tuh gara-gara pandemi gua jadi di rumah doang. Lu pada gue tahu pada sibuk, tapi gue nggak berani ngontak lu pada. Padahal juga gue pengen ngontak lu. Cuman gue yakin lagi kayak gini lu pada punya urusan masing-masing. Begitu juga sekarang udah mau deket ujian kan, kita harus belajar. Tapi
Dari dulu kita belajar bareng-bareng di perpustakaan, sekarang jadi sendirian. Gue belajar sendirian sebenarnya kesulitan, nggak bisa gue ngikutin pelajaran di kuliah. Kayak gitu sih sebenarnya. Oh gitu Dre. Jadi tuh masalah lu di rumah. Hobi lu apa sih Dre di rumah? Gue nggak tahu sekarang hobi gue apa. Gue sekarang sih di rumah cuma tiduran, Oh gitu. bangun, main, tidur gitu doang sih. Lu bosan Nggak ada pasti di rumah ya? kegiatan. Iya. Kalau gua Dre, gua tuh di rumah sebenarnya juga kesepian Dre, cuman gua berusaha untuk membuat diri gua bahagia Dre. Kalau gua sih ada hobi baca buku Dre. Nih, Buku bukunya apa Dre. tadi? Mungkin lu bisa baca bukunya nih Dre. Nih. Coba lu buka dah Dre. My Dearest Friend. Ya, Gue baca ya. oke. Pinjam aja Dre, nggak apa-apa. Ya gitulah Dre, pokoknya lakuin lah hobi lu. Kalau misalkan hobi gue main gitar, jadinya kalau kata main gitar tuh gue nenangin diri supaya gue tuh bisa kalem, jadi diri gue tenang, gue bisa ngelakuin aktivitas yang lain. Tapi kan gue nggak bisa belajar gitar. Ya makanya itu kan salah satu contoh dari gue. Nah mungkin lu bisa temu hobi baru dari tuh novel. Coba baca dulu aja. Ya Oke betul deh. Dre. Udah Dre, untuk ujian nggak usah pusing, ntar kita follow aja belajar bareng. Oh gitu. Oke, boleh tuh. Kayaknya seru deh. Makasih ya, mohon bantuannya teman-teman. Halo guys, kita jadi belajar kan nih hari ini? Akhirnya banyak nilai A juga. Jadi pada film kami, dapat beberapa hal yang dapat kita terapkan dari film ini, yaitu kita dapat menemukan hal-hal kecil untuk bisa tetap terhubung dengan yang lain, di mana dalam film ini ditunjukkan banget dengan teman-temannya Andre yang menghubunginya lewat chat, call, dan sebagainya. Kemudian kita dapat menemukan hobi yang baru yang dapat memberikan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Kita juga berusaha untuk bisa mengambil hal positif dari hal yang negatif sekalipun. Sama seperti pandemik ini yang terkesan negatif, kan tetapi tetap ada sisi positif yang bisa diambil. Kita juga bisa dapat meningkatkan ibadah kita, karena bisa menenangkan dan menguatkan diri kita. Terakhir, kita membangun komunikasi, karena melalui komunikasi dapat juga membangun sesama kita, seperti memberikan masukan, saran, dan bisa bercerita hal-hal yang positif satu dengan yang lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Yang aku dapat pada saat aku nonton video itu, yang pertama kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Ya, saya kan aku melihat bagaimana ya orang dalam video itu dia mencoba untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Itu kan salah satu penting ya antara kita dengan Tuhan. Kedua, yang menurut aku kita perlu untuk saling support.
ya, saling support untuk orang-orang sekitar kita ya. Memang banyak di masa-masa pandemi ini banyak orang sudah mulai yang namanya mementingkan diri sendiri, tapi aku belajar untuk kita nggak boleh seperti itu. Justru saat sekarang ini kita perlu untuk membangun hubungan orang lain, kita bisa support dia dengan hal-hal kecil, dan aku yakin juga itu bisa membuat orang-orang yang merasa sendiri tadi atau kecewa di masa-masa pandemi ini, mereka punya semangat yang baru. Bahkan yang terakhir, yang ketiga yang aku dapat tadi, kita perlu untuk memiliki namanya awareness, Kak, kesadaran diri sendiri. Misalnya kalau kita dalam kondisi yang memang lagi down-nya atau merasa sendiri di masa-masa pandemi atau bingung, kita perlu punya alternatif lain. Maksudnya adalah kita bisa coba misalnya kita melakukan kegiatan yang lain, misalnya kita suka baca buku, atau kita misalnya nonton, pokoknya apa yang kita sukain. Lebih ngetin sih gitu. Sebenarnya mungkin ada di luar sana orang yang mungkin satu circle sama kita gitu, yang bisa misalnya kita berbagi beban sama mereka, kan? Apa yang kita rasakan, apa yang kita sedang bergumulkan, apa kita sedang mungkin mengalami penderitaan lah, tanda kutip kayak gitu kan. Itu ada orang yang mau dengerin gitu. Ya walaupun mungkin ada juga beberapa orang yang mengalami demikian tapi nggak punya orang buat disupport gitu, yang menyupport. Tapi istilahnya balik lagi, pasti ada selama kita nyari gitu kan. Walaupun tidak ada dari yang kita kenal gitu kan, mungkin lingkungan kita toksik segala macem, ya gue yakin aja sih banyak sih kayak mungkin ya volunteer di sana yang kayak menawarkan istilahnya layanan psikologi yang gratis lah, sukarela.